Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lil akwani malik, wa man abada ghairahu fahuwa halik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Anak-anakku semuanya, siswa, siswi SMP Islam Terpadu Ar-Ridha, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa merahmati, memberkahi kita semuanya. Ayah bunda kalian, bapak ibu guru, keluarga, dan semuanya orang yang berhubungan dengan kalian, kita semuanya. Alhamdulillah, hari ini di 10 minggu pertama bulan Ramadan, marilah kita jadikan Ramadan kita ini sebagai wahana pelatihan, waktu dan tempat di mana jiwa, raga, dan bahkan fisik kita dilatih, digembleng agar kita menjadi golongan manusia yang siap menghadapi 11 bulan di luar Ramadan. Anak-anak perlu tahu, perintah melaksanakan ibadah puasa ini adalah pada tahun kedua Hijriah. Artinya apa? Lebih dulu adalah perintah sholat. Itu sebelum hijrah. Nabi setelah hijrah tidak langsung serta-merta, tapi tahun kedua. Nah, berbarengan dengan itu pula terjadi peristiwa Al-Badrul Kubra, perang pertama kali kaum muslimin dengan orang-orang kafir, di mana karena pentingnya peperangan ini, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan sampai berdoa dengan doa yang sangat terkenal itu. Ya Allah, seandainya kami kaum muslimin kalah, maka nggak akan ada lagi Islam setelah ini. Engkau tidak akan ada yang menyembah, ya Allah. Bantulah agar kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Perang ini begitu dahsyat karena ini terjadi berbarengan dengan perintah puasa, dan kaum muslimin juga tetap berpuasa. Dan itulah diuji. Dari awal pasukan yang 1000 orang berkurang, ada provokasi, ada penggembosan, dan disitulah ketahuan siapa orang yang tulus dan orang yang bermuka dua. Orang-orang yang betul imannya kepada Allah, kesetiaannya kepada Allah dan Rasulnya, hingga tersisa diterangkan dalam banyak hadis 313 pasukan. Oleh karenanya, kita yang sekarang saat ini ujiannya, cobaannya tidak beda dengan zaman dulu, anak-anakku. Mari kita jadikan di bulan yang mulia ini kita untuk menjadi khairun nas, orang-orang yang terbaik. Kalau kita di bulan Ramadan bisa sukses menjadi pribadi yang mulia, insya Allah keluar Ramadan, maka itulah disebut dengan Aid, kembali fitri, dosa-dosa terampuni. Kita kemudian saling meminta maaf, khususnya dan yang paling utama yang di rumah kita, ayah bunda kita, masyarakat sekeliling kita. Maka
ucapan yang sering kita dengar adalah Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, kembali bersih, putih, hubungannya kepada Allah dan hubungan kepada manusia, menjadi manusia yang terbaik. Ini sesungguhnya adalah tujuan utama Islam, tujuan Rasulullah diperintahkan. Rasul bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya puncaknya aku diperintahkan kepada manusia adalah untuk mengantarkan, membenahi, menunjukkan kepada pekerti-pekerti, kepada karakter akhlak yang mulia. Dan ini adalah semboyan sekolah kita, SMP Darudo, berprestasi dengan akhlak mulia. Subhanallah. Semoga Allah berkahi kita, sekolah kita, para pendiri, dan kita semuanya, para alumni, dan bahkan semua siswa dan yang mau masuk ke sekolah kita. Kita lanjutkan bahasan tentang Ramadan. Allah berfirman dalam Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, maknanya yang tidak beriman tidak wajib puasa. Hanya mereka yang beriman, mereka lah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berpuasa. Apakah mereka doang? Umat Nabi Muhammad saja? Oh tidak. Tetapi umat sebelum engkau, wahai Muhammad, umat sebelum kita juga diwajibkan berpuasa. Untuk apa? Agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang tattaqun. La'allakum tattaqun, agar kalian terbiasa. Kita lihat, tattaqun adalah kata kerja. Agar kita terbiasa melaksanakan, menjalankan aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan orang-orang yang karakternya bertakwa kepada Allah. Ini mengapa? Karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis marfu', yamutul abdu ala ma'asha alaihi, bahwasanya seseorang, ya siapapun hamba, kita akan menyelesaikan hidup kita. Ya kan memang tidak akan pernah ada orang yang hidup selamanya. Setiap orang pasti ada akhir hidupnya. Bagaimana kondisinya ketika mengakhiri hidupnya? Yamutul abdu ala ma'asha alaihi. Seseorang akan mengakhiri hidupnya, dicabut ruhnya, adalah sebagaimana keadaan dia, aktivitas-aktivitas yang dia lakukan seperti kebiasaan habitnya sehari-harinya. Terbiasa bersedekah, bisa jadi sepulang sedekah, sehabis berinfak, duduk, ternyata kena duduk, dan seterusnya. Sepulang dari masjid misalkan, kalau sekarang kan kita lagi nggak bisa ya. Sepulang selesai sholat, bahkan selesai berbuka puasa, duduk kemudian dicabut nyawanya. Itu sekian dari tanda-tanda husnul khotimah. Artinya apa? Lebih jauh ke depan kalau kita mau lebih teliti, lebih meresapi, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter muttaqin. Hakikatnya Ramadan adalah memprogram husnul khatimah,
salah satu cara memplanning kita agar menjadi husnul khotimah, melakukan amal soleh, ini ada pada bulan puasa. Orang yang berpuasa lebih layak untuk mengakhiri hidupnya saat rohnya dicabut dari pribadi-pribadi yang husnul khotimah. Orangnya muttaqin, perilakunya adalah takwa. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kami ciptakan engkau dari laki-laki, perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa yang berbeda-beda, agar kita saling mengenal, saling bertaaruf. Dan di antara mereka yang paling mulia, paling terhormat bagi Allah, menurut Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa menghantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang terbaik, menjadi manusia yang terbaik, tentunya melaksanakan perintah Allah. Sayang Ramadan terlewatkan kalau kita biarkan saja. Sayang kalau hari-hari berlalu, siang hari tanpa diisi dengan membaca Al-Quran, walaupun hanya 1-2 lembar saja. Sayang kalau kita lewatkan Ramadan dengan tanpa bersedekah. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Yang paling utama bersedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Ini cuma satu contoh. Artinya bukannya sedekah doang. Paling utamanya puasa di bulan Ramadan. Paling utamanya sedekah di bulan Ramadan. Paling utama membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Paling utamanya sholat. Paling utamanya ibadah-ibadah yang lain dilakukan di Ramadan, termasuk berbakti pada kedua orang tua. Menjadi yang terbaik di bulan Ramadan, melakukan hal yang istimewa, yang wajib dilipat gandakan sampai Allah yang mengetahuinya, hanya Allah. Yang sunnah layaknya menjadi pahalanya seperti ibadah wajib. Dan minimal kita melaksanakan niat. Semoga Allah merahmati, memberkahi kita semuanya. Bapak ibu guru kalian, orang tua kalian, kalian semuanya, semua murid-murid Aruto yang sedang sekolah, yang sudah alumni, semoga Allah merahmati, memberkahi kita semuanya. Demikian selalu yang saya doakan kepada kalian semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.